Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Anissa Aulia dengan NPM 2024 14 500 222 dan rekan saya Nama saya Ilham Husain, NPM 202414500249. yang terhormat kepada Ibu Nina Risma, SEMM, sebagai dosen ilmu halaman dasar. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang struktur bumi, menjelaskan pembentukan benua dan samudra, dan lalu memberikan studi kasus atau memberikan contoh hasil dari penelitian. Yang pertama, struktur bumi. Struktur bumi adalah susunan lapisan-lapisan yang membentuk planet bumi dari bagian terdalam hingga permukaan. Lalu struktur bumi ini terbagi menjadi 4 dalam beberapa lapisan, seperti kerak bumi, mantel bumi, inti luar bumi, dan inti dalam bumi. Yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan hingga 20-70 km. Penyusunan kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit, yang tidak sepadat batuan basalt. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Temperatur kerak meningkat seiring kedalamannya. Pada batas terbawahnya temperatur kerak menyentuh angka 1100 Celcius. Lalu ada mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Karena terdiri dari material yang cair, selubung bumi sering disebut sebagai lapisan atmosfer. Lapisan ini merupakan tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Pergerakan tersebut sangat mempengaruhi bentuk muka bumi, serta proses geologi lainnya seperti pergeseran benua dan pembentukan rantai pegunungan. Ketebalan selubung ini berkisar 2.883 km. Densitasnya berkisar dari 5,7 Gr per cc dekat dengan inti dan 3,3 Gr per cc di dekat kerak bumi. Pada wilayah selubung bagian atas akan mulai terbentuk intrusi magma yang diakibatkan oleh batuan yang menyusup dan meleleh. Struktur inti bumi terletak pada kedalaman sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Inti bagian luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi dan nikel. Lalu inti bagian luar ini berada di kedalaman 2.885 sampai 5.144 km. Suhu pada lapisan ini mencapai 3.700 derajat Celcius, sangat panas sekali. Sedangkan inti bagian dalam bumi berbentuk bola metal yang memiliki radius 1.220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Inti bagian dalam terletak di dalam bumi pada kedalaman 2.885 sampai 5.144 km di bawah permukaan bumi. Suhu di inti bagian dalam bumi berkisar 4.300 sampai 5.400 derajat Celcius. Suhu ini hampir sepanas suhu permukaan matahari. Itu pengertian benua. Dan apa itu pengertian dari samudra? Pengertian dari benua adalah benua merupakan daratan luas yang ada di permukaan bumi. Sedangkan samudra merupakan perairan yang luas yang ada di permukaan bumi. Bumi kita terdiri dari 6 benua. Yang pertama, benua Asia. Lalu ada benua Amerika, Afrika, Eropa, Australia, dan Antartika. Benua dan samudra terbentuk karena pergerakan lempeng tektonik di litosfer bumi. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun. Adapun proses pembentukan benua dan teori-teorinya. Yang pertama itu ada teori dua benua. Teori dua benua atau teori Laurasia Gondwana ini dikemukakan oleh Edward Swiss pada tahun 1884.
Melalui teori ini, Edward Lewis menyatakan bahwa bumi pada mulanya terbentuk dari dua benua besar, Laurasia di sekitar kutub utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan. Kedua benua tersebut dipisahkan oleh perairan bernama Laut Tethys. Seiring masa, benua Laurasia dan Gondwana bergerak perlahan ke arah ekuator dan terpecah menjadi benua-benua kecil. Benua Laurasia meliputi benua Eropa, Asia, Amerika Utara, dan Greenland. Sementara itu, benua Gondwana itu terpecah menjadi Amerika Selatan, India, Australia, Afrika, dan Antartika. Yang kedua, teori continental drift. Continental drift theory atau teori pergeseran benua dikemukakan Alfred L. Wegener pada tahun 1915 dalam buku The Origin of the Continents and Oceans. Alfred L. Wegener menjelaskan, ketika kulit bumi mendingin, terbentuk satu kontinen ringan terapung di atas batuan yang lebih berat. Kontinen tersebut kemudian terbagi menjadi dua dan bergerak berlawanan arah ke utara dan selatan. Kontinen utara dan selatan dipisahkan samudra yang disebut Laut Tethys, sama seperti penyebutan dari Edward Lewis di teori dua benua. Karena terapung, kedua benua itu lantas pecah ketika bergeser akibat gerakan air laut. Kontinen bagian utara membentuk benua Amerika Utara dan Eropa. Kontinen selatan membentuk Afrika, Antartika, dan Australia. Di waktu yang sama, benua yang terpecah membuat samudra Tethys menyempit sehingga membentuk laut baru meliputi Laut Mediterania, Laut Hitam, dan Laut Kaspia. Contoh hasil penelitiannya yaitu penelitian terkait vulkanisme yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan contoh nyata aktivitas vulkanik akibat pergeseran lempeng tektonik, khususnya di wilayah subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Penelitian yang dilakukan di sepanjang cincin api Pasifik menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik yang terjadi berperan penting dalam pembentukan pulau-pulau di Indonesia dan terpengaruhi pembentukan benua dan samudra di kawasan tersebut. Sekian kiranya presentasi kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal struktur lapisan bumi. Bumi yang kita huni ini merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian galaksi Bima Sakti. Tapi, tahukah teman-teman apa saja lapisan yang membentuk bumi? Kita cari tahu yuk! Dalam sistem tata surya, bumi merupakan planet ketiga, dan bumi tersusun dari beberapa lapisan. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lapisan bumi berurutan dari yang paling luar hingga paling dalam terdiri dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Supaya semakin jelas, yuk kita bahas satu persatu. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi diibaratkan sebagai kulit telur rebus. Nah, struktur kerak bumi sangat tipis dan rapuh jika dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Sebab kerak bumi ini tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan lapisan kerak bumi ini rupanya bervariasi, teman-teman. Hal ini dikarenakan permukaan bumi yang tidak rata. Ketebalan kerak bumi di daratan adalah 25 sampai 40 km. Sedangkan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Inti bumi bagian dalam.
Inti bagian dalam bumi terbentuk seperti bola yang memiliki radius 1220 km atau sekitar 1/4 ukuran bulan. Inti bagian dalam berada pada kedalaman sekitar 5150 hingga 6370 km di bawah permukaan bumi. Kandungan inti dalam bumi tersusun dari besi, nikel, sulfur, oksigen, silikon, dan potasium. Suhu di inti bagian dalam bumi ini berkisar 4.300 hingga 5.400 derajat Celcius. Suhunya hampir sepanas suhu permukaan matahari loh. Wow, panas sekali ya. Bumi terdiri atas dua bagian, daratan 29% dan lautan 71%, sehingga bumi disebut benua air. Daratan yang luas disebut benua, sedangkan lautan yang luas disebut samudera. Tahukah kamu ada berapa benua dan samudera di dunia? Hai anak-anak, kembali kita belajar IPS bersama Ibu Heldiana Sijabat. Kali ini Ibu akan menjelaskan terbentuknya benua dan samudera. Yang pertama, teori konsep planet stabil yang dikemukakan para ahli geologi kuno. Benua yang ada sekarang atau 6 benua sudah ada pada masa lampau dan semakin lama mengecil, diibaratkan seperti kulit jeruk. Yang kedua, teori pergeseran lempeng bumi oleh ahli geologi modern. Alfred Lothar Wegener mengatakan benua yang ada sekarang berasal dari satu benua besar yang bernama Pangea. Akibat pergeseran lempeng bumi, kemudian Pangea atau benua besar tersebut terbagi menjadi dua benua besar. Di utara disebut Asia dan di selatan disebut Gondwana. Sekitar 65 juta tahun lalu, pemisah benua sudah tampak seperti sekarang. Namun daratan India belum menyatu dengan Asia. Lalu lambat laun benua-benua bergeser dengan kecepatan antara 3 sampai 13 cm per tahun hingga akhirnya menjadi 6 benua seperti saat ini. Dan diibaratkan seperti bongkahan es. Diprediksi oleh para ahli geologi modern, 6 benua yang ada sekarang akan kembali menjadi satu bagian. Teori ini didukung oleh bukti-bukti berupa kesamaan garis pantai Afrika bagian barat dengan Amerika Selatan bagian timur, dan adanya kesamaan fosil serta kesamaan struktur dan jenis batuan antar pegunungan Appalachia dengan pegunungan di Inggris dan Skandinavia. Adapun ke-6 benua tersebut, dari yang paling luas, yang pertama benua Asia dikenal dengan benua kuning. Yang kedua, benua Amerika dikenal dengan benua merah. Yang ketiga, benua Afrika dikenal dengan benua hitam. Yang keempat, Antartika dikenal dengan benua putih. Yang kelima, Eropa dikenal dengan benua biru. Dan terakhir yang keenam, Australia dikenal dengan benua hijau. Berdasarkan sejarah, terbentuknya benua memengaruhi juga terhadap pembagian samudera yang diawali terbentuknya lautan luas disebut Tethys. Kemudian lautan tersebut terbagi-bagi sesuai dengan pergeseran lempeng benua yang akhirnya kita ketahui ada lautan luas atau samudera. Tahukah kamu urutan samudera terluas sampai terkecil? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Yang pertama, Samudera Pasifik dikenal dengan Laut Teduh. Yang kedua, Samudera Atlantik.
yang ketiga Samudra Hindia, dan yang terakhir Samudra Arktik.